Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'da ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa jumlatihi minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa kanu khususan dari kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi, Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Asqalani bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sadisatu wal ishruna. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu dan makalah as-sadisatu yang nomor 6 wal ishruna dan 20. Makalah yang ke-26. Auhallahu ta'ala, Allah mewahyukan ila ba'dil anbiya'i, kepada sebagian para nabi. Anbiya itu jamak dari kata nabi. Kalau satu nabi, kalau banyak anbiya. Masjid itu kalau satu, kalau banyak masajid. Alim satu orang, kalau banyak ulama. Alaihi salam. Man laqiyani, man siapapun laqiyani yang menjumpaiku, bil mauti, tentunya ketemu Allah lewat jalan kematian. Wa huwa, dan orang tersebut yuhibbuni, mencintai aku. Ai artinya yashtaqu, rindu, ilayya, kepadaku, wa yarghabu, dan berharap, fima indi, apa yang ada dari sisiku, minas sawabi, sebagian dari pahala. Orang yang berjumpa dengan Allah sedang ia sangat cinta kepada Allah, dengan ia rindu. Nah, ini kan tempo hari pernah saya sampaikan, ketika Nabi Allah Ibrahim akan diwafatkan, kan nego dulu. Ya kalau kita nggak bisa nego, kita bukan siapa-siapa. Nabi Allah Ibrahim kan waktu pas mau wafat di nego dulu kan. Ketika pertama dijumpai, datang malaikat Israel datang, kalau bahasa kita Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam, ada apa Il? Kalau udah akraban gitu manggilnya ya, apa? Bang gitu. Oh, ada apa? Kesini nih mau silaturahim apa tugas? Oh, ya dua-duanya ya, silaturahim ya tugas. Berarti kamu akan nyabut nyawa saya? Ya iya, tugas saya cuma itu. Oh, malaikat itu nggak pernah ngobjek. Malaikat itu makhluk statis. Ibadul mukramun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu makhluk statis, kalau kerjaannya A yo A, enggak bakalan nyari omrengan B. Lah kalau kita kan kayaknya A sepi ngompreng ke B, B kok kayaknya enggak ada harapan ngompreng ke C. Terus kalau malaikat enggak. Bahkan malaikat mulai dari diciptakan sampai sekarang ada yang belum kerja. Malaikat Israfil. Israfil itu dari pertama diciptakan sampai sekarang, kalau bahasa kita masih nganggur, Pak. Ya kan tugasnya niup trompet tanda datangnya kiamat. Lah kalau dia kerja selesai kita habis. Makanya dia masih nganggur aja sekarang. Mungkin sekarang ini trompetnya udah dilap. Udah dilap, dites dikit-dikit. Dites dikit Merapi jeblok, tes dikit Semeru jeblok. Ya, ntar kalau udah ditiup beneran, selesai itu kan. Iya kan? Lah 2 tahun yang lalu malaikat yang paling sibuk kan Israel.
2 tahun yang lalu waktu Covid, itu satu RW sehari bisa 8 orang. Itu Israfil ya nggak kepikiran mau bantuin. Oh enggak. Lah ketika datang itu, lah Ibrahim itu bilang, ngomong begini ke Israel, bilang sama Allah, saya ini kan kekasih Allah, mosok ya tega ada kekasih mau nyabut nyawa kekasihnya. Wah, akhirnya Israel balik pulang, lapor ke Allah, ya Allah, saya tadi mau jalani tugas, cuman saya diskusi kalah. Apa katanya? Katanya apa iya, kekasih nyabut nyawa kekasih. Kemudian Allah sampaikan ke Israel, bilang Ibrahim, mosok ada kekasih nggak mau ketemu kekasih. Kalau Ibrahim memang aku sebagai kekasihku, tentu akan senang ketika berjumpa dengan aku. Balik lagi Israel, temu Ibrahim, nah ada apa? Ini tadi Allah bilang katanya masuk iya kekasih nggak pengen ketemu kekasih. Oh gitu iya. Ya udah sekarang ayo baru. Kalau kita mah nggak ada nego-negoan pokoknya, asal ada tugas turun sikat. Walaupun lagi ngapain ya terserah. Nah kalau pas lagi main kartu banting kartu mati, orangnya mati juga. Oh Pak Idris. Lagi mancing pas lagi narik, mati. Barengan ikannya mati, orangnya mati. Oh nggak peduli. Mau lagi ketawa ngakak kebablasan ya bisa kok ya. Lagi ngerokok mati. Kalau bercandanya Habib Umar Utahara Semarang, Bib, sampean udah sepuh usia 80, kok ngerokok mulu apa nggak takut mati? Jawaban Habib Umar, enggak, saya ngantongin korek. Kalau mati nyalain lagi. Jadi maksud mati itu rokoknya, bukan orangnya. Lah ini dalam makalah ini wahyu Allah kepada sebagian para nabi, man laqiyani wa huwa yuhibbuni, itu yang di dalam kurung, siapa yang berjumpa dengan aku dan ia cinta kepadaku, adkhaltuhu jannati, maka akan aku masukkan ke dalam surgaku, ma'as sabiqin, bareng dengan orang-orang yang terdahulu. Di surah Al-Waqiah itu kan ada orang itu kan dikelompokkan dalam 3 kelas, as-sabiqunal awwalun, ashabul yamin, dan ashabus shimal. Di idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhiba dan seterusnya. Itu kan orang dibagi jadi 3 kelompok. Yang pertama as-sabiqunal awwalun. Ini kelas-kelas terbaik. Kemudian yang kedua ashabul yamin, orang yang terima catatan dari tangan kanan, dari sebelah kanan. Dan kemudian ada ashabus shimal. Lah orang-orang yang ketika menghadap Allah dalam kecintaan kepada Allah, maka akan dimasukkan surganya Allah ma'as sabiqin, bersama dengan orang-orang terdahulu. Wa man laqiyani, maman dan siapapun laqiyani yang menjumpaiku bil mauti, dengan kematian, wal halu, dan kondisinya huwa yakhafuni, orang yang takut kepadaku. Ay yakhafu adzabi, artinya takut siksaku. Ajnabtu, aku akan menjauhkannya nari dari neraka. Wa man laqiyani, dan siapa yang menjumpaiku bil mauti, dalam kematian, wa huwa yastahyi minni, dan ia yastahyi, malu, minni, terhadap aku. Malu wong sholatnya ya, yang sholat baru fisik. Kita ini kan yang sholat baru fisiknya ya. Hati mah kadang ingat Allah ya pas takbir dok. Kadang ya malah blas dari awal sampai akhir ya nggak ingat Allah sama sekali. Apalagi sholat maghrib, apalagi terawih pertama, bocah berisik banyak sambil Allah, bocah teriak, anaknya siapa ya? Dalam hati kita itu ya. Oh, apalagi sholat musola kita dekat jalan besar, jalan lewat. Kita lagi sholat ada naik motor, anak siapa naik motor? Sumpah jatuh sambil sholat nyumpain orang.
Kita ya lagi belanja online nggak datang giliran sholat baru takbir titit paket sholat dibubar. Ya mungkin sholatnya langsung kebut bet biar cepet kelar. Ya orang yang berjumpa dengan Allah dengan keadaan ia malu, ya karena banyaknya dosa. Bi antamqila nafsuhu, yaitu dengan ciut atau mengerut atau mengecil atau keder nafsuhu, jiwanya, dirinya, min syai'in, dari sesuatu, khaufan, karena takut, min iqabillah, dari siksa Allah Ta'ala, fihi, di dalam dirinya. Maka kalau orang berjumpa dengan Allah dalam keadaan malu karena amalnya dikit, dosanya banyak, ansaitu, maka akan aku bikin lupa al-hafadhah, ay al-malaikah, yaitu malaikat pencatat amal. Katabu, yang alladzina katabu, yang mereka para malaikat itu mencatat a'malahu, amal-amalnya manusia. Ay dunubahu, artinya dosa-dosanya. Ya Allah bisa jadi membuat malaikat itu lupa keburukannya, kejahatannya, dosanya tidak dicatat. Fadlan, itu semua karena kanugrahan minallahi ta'ala, dari Allah Ta'ala, alaihi, kepada orang tersebut. Nah, ini seorang muslim yang meninggal dalam keadaan cinta kepada Allah akan langsung masuk surga. Meninggal dalam keadaan takut kepada Allah, jauh dari neraka. Meninggal dalam keadaan malu karena amalnya sedikit, dosanya banyak, Allah akan membuat malaikat itu lupa nyatet dosa-dosa orang tersebut. Jadi semuanya ada harapan ke surganya Allah. Wal maqalatus sabi'atu wal ishrun, dan maqalah yang ke-27. An Abdullah bin Mas'ud, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Jadi ini yang ngomong pendapat dari Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud ini salah seorang sahabat yang punya suara bagus. Kalau kita Indonesia ya kayak Muammar kali ya. Setiap Rasulullah itu lagi kecapean, ini Abdullah bin Mas'ud dipanggil, diminta untuk membaca Quran. Nah, Rasulullah itu kalau badan pegel-pegel, capek, obatnya diperdengarkan bacaan Quran. Nah, kalau kita kan beda ya, beda bagi ya. Kalau Om Jawa ya badan pegel-pegel, pulang kerja sambil nyender nyetel campur sari, caping gunung. Kalau orang Lampung apa istilahnya? Kalau orang Betawi apa Pak? Oh, kalau orang Jawa kan campur sari. Nasi daria. Nasi daria juga belum dari Semarang. Pokoknya kalau Rasul itu dulu kalau beliau itu kecapean, manggil Abdullah bin Mas'ud ini untuk baca Quran. Begitu dengar bacaan Quran, itu sebagai pengobat capeknya Rasulullah SAW. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Addi maftaradallahu alaika bitamami." Addi, tunaikan, kerjakan. Maftaradallah, ma apapun iftaradha, yang telah menfardukan Allah alaika kepadamu, bitamami, dengan sebaik mungkin. Kita jalani perintah Allah, tak wajib, tak sunnah, sebisa mungkin, sebaik mungkin. Enggak asal-asalan, yo sebaik mungkin. Ibadah yang tiap hari kita lakukan, yo sholat. Nah, sholat yo sebaik mungkin. Mulai dari pakaian,
Kalau dalam Quran kan khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian yang membanggakan ketika setiap kali masuk masjid. Masuk masjid itu inda kulli sholatin, artinya setiap mau sholat. Lah orang bangga dengan pakaian itu kadang kan ya beda-beda ya. Ada orang itu bangga pakainya pakai baju koko, ya udah kalau pakai sholat pakai baju koko. Bangganya saya kalau pakai jas, ya harus pakai jas. Bangganya saya kalau pakai kaos Real Madrid, ya pakai aja kaos Real Madrid. Terus pokoknya apa yang kita bangga itu yang kita pakai. Ya ukuran minimal kalau kondangan pakainya rapi, ya sholat ya rapi. Ini kadang kondangan pakaian rapi, giliran mau sholat nyampe rumah malah bajunya rapi dicopot. Cuman pakai kaos daleman yang putih tipis. Lah apa nggak boleh? Ya boleh. Cuman kan tadi perintahnya kan abdi maftaradallahu ta'ala bitamam. Kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah itu dengan sesempurna mungkin, sebaik mungkin. Sholat yuk begitu. Ini kadang wallahu alam. Tadi kadang malah saya suudon. Yang sholat tarawih 20 rakaat sampai cuma 7 menit. Itu saya kadang seudahnya ini beneran apa cuma orang bikin konten supaya viral. Ya wallahu alam beneran kok enggak, kita enggak tahu. Wong saya pernah ngitung, Pak. Kalau 20 rakaat 7 menit selesai, itu satu rakaat dapatnya cuma sekitar 16 sampai 19 detik. Loh, Fatihah aja apa kelar 19 detik. Cuman Fatihah loh, belum rukuk, sujud dan lain-lain. Kalau itu diterapkan di sini ya kalau yang muda-muda sih nggak apa-apa. Kalau Pak Rahman sholat bet ya, nyampe rumah langsung ke bengkel. Ya masih muda-muda begini ya. Hitung-hitung latihan pencaksilat ya. Lah iya. Lah kita ngadep ke rumah RT, ke rumah RW minta tanda tangan aja kita ngomongnya sopan, ngomongnya pelan-pelan gitu. Ini ngadep Allah zalim. Ya Allah. Bu yo yang alon-alon. Makanya salah satu pertimbangan di sini terawihnya saya ambil 8, takutnya kalau 20 kayak begitu. Iya. Kalau yang imam harian, jamaah kita udah tahu imam harian maksudnya imamnya orang sini. Kayak saya, Pak Jisak, Pak Pandi, kan orang sini udah tahu karakter imam. Misalnya takutnya yang terawih 20, kita manggil imam dari luar. Kadang orang luar kan beda karakter dengan kita. Begitu takbir, Allahu Akbar, kita udah sudut. Wah, alamat lama ini. Selesai jam berapa ini baru takbir aja udah begini. Udah sudut loh gitu. Padahal bisa jadi takbirnya lama, cuman gerakannya cepet. Yes, makanya salah satunya ya wes 8 nggak apa-apa, yang penting sesempurna mungkin. Kalau kurang nambah sendiri digenepin sampai 20 atau 23. Khawatir saya ya tadi yang Bilal agak lamaan dikit aja diteriakin dari belakang. Langsung gigi 4. Ya malah ngedin gigi 4. Gigi 1 dulu. Ya Allah. Loh saya berkali-kali ya Pak, ya diundang di masjid yang saya belum pernah ke situ, kan belum kenal karakter jamaah situ. Begitu dapat 1 rakaat ya pernah saya ditewel, Pak bisa cepat lagi enggak? Tapi lain masjid, Pak bisa lebih lambat lagi enggak? Jadi lambat cepat itu kadang kan ya ukurannya beda-beda. Lalu saya pernah sampai rakaat pertama ditegur, rakaat kedua ditegur lagi. Saya kesel habis bola bolin ya Yasin langsung rukuk saya. Rakaat kedua bola bolin amin langsung qaf rukuk. Begitu selesai cakep aneh-aneh ya karakter orang. Jadi senangnya yang begini, iya kalau lama dikit jamaah habis ya Allah. Padahal di sini perintahnya nasihat dari Abdullah bin Mas'ud itu addi maftaradallahu alaika bitamam. Kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita itu bitamam. Tamam itu artinya sesempurna mungkin. Sesempurna mungkin.
Ai tasir Takun. lompat ya. Takun abadan nas. Takun maka engkau akan jadi abadan nas, orang yang paling tekun ibadah dibanding orang-orang lain. Pokoknya sesempurna mungkin agar kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang tekun, yang baca Quran dia seenak mungkin didengerin. Termasuk saya dulu, kalau baca Quran ngebut. Saya pernah itu 1 juz cuma seperempat jam kelar. Dulu waktu masih muda. Sekarang udah nggak kuat. Mata nggak kuat, bibir juga nggak kuat nimbangi. Dulu bisa Pak saya. 1 juz itu cuma seperempat jam bisa. Cuman ya kalau bacanya pakai mic ya digeruduk orang. Lah kalau untuk diri sendiri, lah kalau pakai ini didengerin banyak orang bacanya begitu, ayo. Aitasiru aksaron nas ibadatan. Engkau akan menjadi aksaron nas, yang paling banyak dibanding orang lain ibadatan, ibadah. Wajtanib, dan jauhilah maharimallah, apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Karena semua yang diharamkan itu pasti bawa kerugian, bawa madorot dalam kehidupan kita pasti. Apa yang diharamkan oleh Allah pasti bawa madorot. Apa? Walaupun kadang yang diharamkan itu yang disenangi orang. Kalau lagunya Rhoma Irama gimana Pak Idris? Kenapa gitu Pak Idris. Kayak yang haram itu malah kadang kayaknya asik-asik. Tapi semua yang diharamkan pasti akan membawa penyakit. Takun maka engkau akan menjadi azhad dan nas, orang yang paling zuhud. Zuhud itu orang yang bukan nggak punya dunia, mungkin dia punya banyak, tetapi nggak begitu bahasanya apa sih? Zuhud itu bahasanya orang mungkin duitnya banyak, tetapi hanya sekedar di tangan, nggak sampai ke hati. Sehingga ketika ia banyak duit, dia nggak tinggi hati. Sedikit duit, dia nggak kecil hati. Hilang duit, dia nggak sakit hati. Oh ya apa tuh ya? Nah itu zuhud begitu. Orang yang hartanya mungkin banyak, berlimpah ruah, di mana-mana punya, tapi hanya sekedar di tangan saja, nggak sampai masuk ke hati. Ai tasir akbarun nas bughdan lidunya wa i'radan anha. Maka engkau akan menjadi orang besar, bughdan lidunya, yang tidak peduli dengan dunia, wa i'radan, dan berpaling anha, dari dunia itu. Bukan berarti segala duitnya langsung dikasih orang, enggak. Dia mungkin duitnya banyak, tetapi itu hanya sekedar di tangan, enggak sampai masuk ke hati. Itu zuhud. Wardo, dan ridho lah. Kalau bahasa kita rela. Ridho itu rela. Bima qasamallahu laka, bima dengan apa qasamallah yang Allah telah membagi laka kepada engkau, minar rizki, nyatanya berupa rizki. Wis ridho. Kalau memang jatah kita itu segelas, biar kita berangkat P-nya banyak, pergi pagi, pulang petang, pantat pedes, pala puyeng, pinggang pegel. P-nya udah berapa tadi? Banyak ya? Banyak. Kalau jatahnya segelas, tetap segelas. Begitu belum nyampe rumah, ban bocor, ganti ban. Begitu ban, kayaknya dapat banyak, begitu pulang ban bocor. Begitu ke jalan, yang di kantong sini malah jatuh. Ya jatahnya segelas. Ya serido. Ini memang mungkin jatah kita, rezeki kita hari itu segitu. Karena saya berkali-kali ngalami. Kayaknya kadang malah kalau saya hari itu kok dapat rezeki yang lebih dari biasanya, kadang saya suudon. Apalagi ini yang perlu diganti.
Lah iya bener kenyataan, Pak. Waktu habis Idul Fitri tahun kemarin. Lah kok kayaknya rezeki kok gampang ini biasanya ada. Bener, kulkas rusak. Belum lama nih kok rezeki kok gampang. Bener, mesin cuci rusak. Nah, kan? Setahun yang lalu saya ingat saya pokoknya habis sebelum puasa pokoknya. Kok berapa hari ini ngalir kok gampang. Ternyata mobil turun mesin. Oh. Makanya kalau dapat kok lebih dari biasanya. Itu malah saya nih loh Pak, pengalaman pribadi loh. Kalau Bapak saya nggak tahu kan. Kalau lebih dari biasanya, ini biasanya ada ya. Biasanya. Lah kalau Bapak-bapak kan yang alami kan kita sendiri masing-masing ya. Itu memang mungkin jatah rezeki saya emang segini. Kalau dapat lebih, mungkin lebihannya itu jatahnya tukang bengkel, lebihnya itu jatahnya tukang mesin cuci. Begitu ya. Kita kan rata-rata udah ngalami loh ya. Ya kecuali memang yang jatahnya seember, lo biar nyantai ada aja untuk menuhi seember itu. Kalau jatahnya segelas, makanya yang jatah kita segelas yang lebihannya itu ya jatahnya itu ya sendiri itu. Oh iya, jatah kita emang segitu. Tapi jatah itu tetap ada, tetap. Ayatnya kan bama min dabbatin. Gimana lanjutannya Pak? Fil ardi illa 'alallahi rizquh. Segala apa yang ada di muka bumi ini rezekinya udah ditanggung oleh Allah. Kebutuhannya loh ya, bukan keinginannya. Banyak hewan yang kayaknya tuh nggak bisa makan ternyata yo makan. Cecek itu kalau dipikir-pikir kayak nggak bisa makan. Dia binatang kerayak, makanannya nyamuk terbang. Itu kalau diakal-akal kayaknya nggak mungkin tuh cecek bisa makan nyamuk. Wong balapan lari ya nggak bakalan menang. Tapi kalau Allah pas mau ngasih rizki, cecek lagi diem aja disamperin nyamuk, langsung lidahnya yang pelulut, disamber nih. Lah kalau memang lagi rizki ya, kita lagi nyantai aja, HP bunyi klunding, tarikan ke bandara, ya kan? Lah biar diuber kayak apa? Ngetem sono pindah, ngetem sini pindah, nggak dapet. Tapi yo jangan langsung kalau gitu mending di rumah aja. Yo enggak, ya wajibnya ikhtiar. Wajibnya ikhtiar. Tapi tadi itu wardo bima qasamallah. Ridho dengan apa yang dibagikan atau yang dirizkikan oleh Allah kepada kita minar rizki, nyatanya itu berupa rizki. Takun maka engkau akan menjadi aghanan nas, orang yang paling kaya. Kaya di sini bukan berarti orang yang banyak duit kan. Kaya di sini definisinya orang yang merasa cukup. Enak itu kan yang cukup ya, bukan banyak duit, cukup. Pas rumah udah mau butuh renovasi, cukup ya Pak Mirin ya cukup buat renovasi rumah ya. Yang penting kan cukup. Daripada banyak duit tapi kurang, lebih baik cukup. Ya cukup kan relatif ya. Takun aghanan nas, maka engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Paling kaya di situ artinya orang yang paling cukup. Di situ bahasa aghna itu artinya orang yang enggak butuh. Sebab pas. Aghna itu artinya orang yang enggak butuh. Lah, orang yang semakin banyak kebutuhannya berarti dia semakin miskin. Semakin banyak kebutuhannya berarti semakin miskin. Dia pusing mikirin untuk nutupi ini, berarti banyak butuhnya, berarti semakin miskin. Nah, kalau orang yang nggak banyak butuh, lah itu orang kaya. Sehari dapat 50.000 ya kipas-kipas, tiduran di musola dari zuhur sampai asar, enak. Butuhnya nggak banyak. Kalau yang butuhnya banyak, sehari dapat gopek masih pusing. Tapi kalau yang butuhnya nggak banyak, 50.000 itu wanteng. Sore takjilan di musola dapat ya kan? Iya. Ai tasir aksaran nasi malan. Artinya engkau akan menjadi orang yang paling banyak kekayaannya. Tapi kekayaan tidak dalam bentuk materi, dalam bentuk rasa anyem, rasa anteng, tenang. Orang
orang yang ridho itu ya tenang, nggak kemerungsung. Kemerungsung itu bahasa Betawinya apa? Bisa. Kemerungsung itu begini, Bisa. begini loh, contohnya begini. Ada temen misalnya dulu sama-sama bareng ke Jakarta, dia udah kebeli motor, kita belum bisa. Wah, akhirnya nyabet sono, nyabet sini, nggak dapat juga. Watinya panas saja, kemerungsung. Kalau orang Jawa bilang kemerungsung. Kalau bahasa Cilacap apa? Banyumas ya. Pada bahaya kemerungsung ya. Iya. Misalnya Pak Satem biasanya jam 10 ini pemasukan udah segini kok. Ini belum dapat, akhirnya galon bawa ke sono, bawa ke sini. Lah kemerungsung, arane kemerungsung. Lah wong Lampung apa arane kowe? Kemerungsung. Ya, ini ngaji kitab ini kan ngaji kita dandani hati. Biar kita ini jadi hamba Allah yang ridho dengan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal maqalatu saminatu wal ishrun, maqalah yang nomor 28. Wallahu a'lam bissawab.